Shalom Ibu Bapak sekalian. Kalau mau menilai siapa yang lebih ganteng, harusnya istri yang paling tahu. Jadi nanti tanya ke istri aja. Tapi istri pasti mengaku suaminya lebih ganteng. Ya, saya sangat bersyukur atas kesempatan pada hari ini bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam momen kita minggu ini adalah Lent yang pertama ya, kita bersama-sama memasuki pekan-pekan penderitaan Tuhan Yesus dan kita akan bersama-sama dalam beberapa minggu ini merenungkan satu seri tentang dosa yang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidup manusia dan yang membutuhkan Tuhan sendiri datang untuk berkorban untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu besar bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, kami kembali menaikkan puji dan syukur buat kesempatan pada hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu untuk belajar firman Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu hidup, berkuasa, dan mendatangkan iman, pengharapan, dan kasih di dalam diri kami. Kami serahkan waktu ini kepadamu. Kiranya Tuhan membantu kami bisa berkonsentrasi penuh dan merendahkan diri kami, membuka hati kami kepada Tuhan untuk berbicara secara pribadi lepas pribadi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ada seorang yang mempunyai taman yang luas. Dan selama bertahun-tahun dia sudah menampung anjing-anjing yang ditelantarkan oleh tuannya. Suatu hari dia membawa seekor anjing dari tempat penampungan. Dia memberi nama anjing itu Petros. Dan ketika Petros dia dibawa ke dalam taman yang begitu luas dengan begitu banyak anjing-anjing dan yang paling penting tersedia makanan secukupnya. Maka hati Petros dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur yang begitu luar biasa. Sang Tuhan memberitahukan kepada Petros supaya dia mengikuti beberapa peraturan yang sudah dia buat di dalam taman itu. Dan satu pesan yang sangat penting yang terus-menerus disampaikan oleh tuannya adalah supaya Petros tetap ada di dalam taman ini. Jangan sekali-kali keluar dari pagar taman ini. Tentu Petros yang baru saja tiba di tempat itu dengan penuh sukacita menerima semua yang disampaikan oleh sang tuannya. Tapi setelah berjalan dengan waktu, Petros dia mulai mendengar keluhan-keluhan dari anjing-anjing yang sudah lama bahwa hidup di dalam taman ini sangat membosankan. Dan di luar sana dunia begitu luas, begitu bebas. Bahkan Petros dia juga melihat beberapa anjing sudah melarikan diri keluar dan mereka tidak pernah kembali lagi. Sehingga akhirnya pelan-pelan Petros terpengaruh oleh suara-suara ini dan akhirnya dia kabur dari taman itu. Ketika dia kabur dari taman itu untuk pertama kali dia begitu senangnya karena dia sudah bebas dan dunia di luar benar-benar begitu luas. Dan dia tidak perlu lagi hidup di dalam peraturan yang dibuat oleh sang tuannya ini. Tetapi Petrus segera menemukan bahwa kehidupan di luar begitu kerasnya. Anjing-anjing bertarung untuk bisa memperoleh makanan. Dan yang paling penting di luar sana tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi peraturan, dan tidak ada lagi makanan yang disediakan setiap saat untuk Petrus. Nah, ketika itulah Petrus baru sadar bahwa dia sudah membuat sebuah keputusan yang salah. Dia meninggalkan tempat yang aman dan nyaman dan menuju kepada dunia hari ini yang penuh dengan pertarungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita selalu membuat keputusan dan membuat pilihan. Mengapa kita membuat keputusan dan membuat pilihan? Tentu kita ingin sesuatu yang lebih baik. Kita ingin lebih bahagia. Itulah yang mendorong kita untuk memilih dan membuat keputusan, bukan?
Tetapi kita menyadari bahwa kita bukan hidup dalam dunia yang hitam putih. Bukan dunia yang bisa dengan mudah membedakan apa ini benar dan apa itu salah. Sehingga di dalam mengambil keputusan kita juga sangat dipengaruhi oleh begitu banyak opini-opini dan pendapat-pendapat yang kadang-kadang bisa membingungkan kita. Sehingga apabila kita salah membuat keputusan dan memilih, bukan kebaikan tapi keburukan. Bukan kebahagiaan tapi penderitaan yang kita alami seperti yang dialami oleh Petrus tadi. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dari perikop ini kita akan melihat bagaimana manusia pertama yang dipengaruhi oleh opini dari iblis. Sehingga mereka telah membuat pilihan yang salah dan itu membawa penderitaan dan kematian. Saya akan membacakan Kejadian pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 untuk kita dan ibu bapak rekan saudara-saudara bisa menyimaknya. Saya bacakan yang terjemahan Indonesia 2, mungkin ada sedikit berbeda dengan teks yang ada di layar. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di rumah ini, di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Tuhan Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya bersamanya dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Alkitab mengatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua ciptaan Tuhan. Dan kata cerdik juga bisa diartikan licik. Artinya dia bisa memanfaatkan berbagai situasi untuk melakukan niat jahatnya. Siapakah ular ini, saudara? Kalau kita mempelajari bagian firman Tuhan yang lain, teristimewa di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 9, dengan jelas mengatakan ular ini adalah iblis atau setan. Dan bagaimanakah dia menggoda manusia jatuh dalam dosa? Yang pertama adalah dia mengubah perintah Allah. Dia mengubah perintah Allah. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan 17a. Di situ Tuhan berbicara kepada manusia dan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Tetapi apa kata iblis kepada manusia? Dia mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, iblis ingin mendatangkan sebuah keraguan manusia terhadap Tuhan. Supaya manusia melihat Allah itu punya niat yang tidak baik. Melarang manusia untuk memakan semua pohon yang sudah dia ciptakan di taman itu. Kadang-kadang memang begitu ya saudara ya. Manusia itu kalau semakin dilarang itu semakin ingin tahu.
Semakin dilarang, semakin punya niat untuk melakukannya. Sehingga tentu di dalam pikiran manusia kalau Tuhan melarang berarti ini adalah satu dorongan bagi dia untuk merasakan sebenarnya apa yang menjadi larangan Tuhan. Nah, kemudian pada pasal 2 ayat yang 17b Tuhan mengatakan konsekuensinya itu dengan sangat jelas. Tuhan mengatakan bahwa sebab hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Tapi apa yang jawab ular kepada manusia? Ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi dia berusaha untuk mengeliminir resiko yang harus ditanggung oleh manusia yang harus mati. Dan ular mengatakan, enggak, kamu tidak akan mati. Nah, sebenarnya saudara sekalian, ular dia mengubah apa yang menjadi perintah Tuhan itu punya satu tujuan yang lebih jauh. Tujuannya apa? Adalah supaya manusia akhirnya mau melepaskan diri dari Tuhan. Supaya manusia menjadikan diri mereka sebagai Tuhan. Karena itulah maka ular berkata kepada manusia itu, tetapi Allah tahu bahwa kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Inilah kelicikan dari ular ya. Dia step by step, selangkah demi selangkah. Mulai dari mengubah perintah Tuhan, mendatangkan keraguan manusia. Dan pada akhirnya membuat manusia melepaskan diri. Kamu tidak perlu hidup di bawah otoritas Tuhan. Dia bukan Tuhan yang baik, yang perlu engkau ikuti. Dia bukan Tuhan yang punya maksud yang baik. Dia hanya takut kamu menyaingi dia saja. Dia hanya takut kamu sama seperti dia. Sementara kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam aturan dia. Dan kamu bisa ikuti kemauanmu sendiri. Kamulah Allah bagi hidupmu. Saudara, sebagaimana yang terjadi di Taman Eden. Hari ini kita pun juga hidup di dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan, bukan? Saya mengatakan hari ini kita hidup dalam dunia yang juga sudah mengaburkan kebenaran. Bagi ibu bapak dan saudara-saudara yang punya masalah dengan mata rabun jauh, Anda tahu apa namanya kabur ya. Ketika Anda melepaskan kacamata Anda tidak bisa melihat apa yang di depan dengan jelas, menjadi kabur. Saudara, apa artinya dunia yang sudah mengaburkan kebenaran? Dunia mengaburkan kebenaran adalah dunia di mana tidak ada lagi sebuah patokan yang jelas dan terukur, yang absolut tentang apa yang namanya benar dan salah. Dunia hari ini adalah dunia siapa saja bisa menjadi kebenaran bagi dirinya. Semua orang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia anggap baik dan benar. Hari ini pun manusia tanda kutip mau menjadi Allah bagi dirinya. Ada satu buku yang berjudul The Day America Told the Truth. Dan buku ini menceritakan tentang apa yang dipercayai oleh orang Amerika tentang hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Dan buku ini mengatakan begini ya, bahwa ada 74% orang di Amerika percaya bahwa mencuri sejauh itu tidak mendatangkan kerugian atau kehilangan yang besar, itu oke, bisa diterima. Ya kadang-kadang saya juga bingung ya, apa yang dimaksud dengan tidak mendatangkan kerugian atau yang besar seperti itu ya. Kalau mencuri ya mencuri. Tapi bagi mereka sejauh itu tidak membuat orang merasa sangat kehilangan. Ya. Mungkin kalau dia uangnya banyak ya, kita curi 1 juta, 2 juta itu tidak terasa bagi dia. Oke, tidak masalah. Kemudian ada 64% yang mengatakan berbohong juga tidak masalah sejauh itu tidak merugikan orang lain. Nah, saudara, yang lebih memprihatinkan adalah 93% mereka mengatakan bahwa mereka membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan moral itu berdasarkan pengalaman dan pikiran mereka. Jadi dengan kata lain mereka tidak perlu lagi harus ikuti apa peraturan dan kebenaran-kebenaran absolut. Yang penting saya rasakan baik, saya rasakan benar, saya rasakan itu berguna, saya lakukan. Bahkan di dalam kehidupan hari ini yang penuh dengan tantangan yang berat ya, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita,
Bukankah kita melihat orang sangat mudah untuk mengkompromikan kebenaran demi tujuannya? Apapun boleh saya lakukan, yang penting tujuan saya tercapai. Saudara, inilah yang saya maksud dengan dunia yang sudah mengaburkan kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang sudah mengaburkan seperti ini, apakah hari ini kita juga mengalami kekaburan secara rohani, saudara? Apakah kita juga mulai kabur, tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa membedakan dengan jelas apa yang benar dan salah dalam hidup ini? Saya beberapa waktu yang lalu ada satu saudara yang telepon saya, dia mengatakan, Muse, sebagai anak Tuhan, saya berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saya menjalankan perintah Tuhan. Tetapi saya melihat teman saya yang bukan anak Tuhan, yang menjalankan usaha dengan semau dia, dengan cara dia sendiri, justru kondisinya jauh lebih baik dari saya, Muse. Dan dia mengatakan dengan jujur, saya iri sama dia. Saya iri sama dia. Saudara, saya melihat saudara ini mulai goyah. Dia mulai bimbang, mana sih yang benar? Mana yang harus saya pilih? Saya tidak tahu apakah hari ini saudara juga dalam posisi seperti itu. Sehingga saudara sudah sulit untuk mengatakan ini yang harus saya pegang dan saya lakukan. Apakah dunia juga sudah mengaburkan kita terhadap apa yang benar dan salah dan kebenaran dalam hidup ini? Kita lanjutkan cerita yang dalam kejadian ini, saudara, ya. Dan kita melihat bahwa ketika iblis menggoda manusia, manusia tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang tegas dan yakin. Sebagaimana Hawa, dia mengatakan bahwa memang dia mengatakan Allah mengizinkan semua buah-buah dan pohon itu boleh dimakan, tetapi buat pohon tentang kehidupan tidak boleh. Dan bukan hanya tidak boleh dimakan, tapi dijamah pun tidak boleh. Nah, saudara sekalian, saya merasa ketika Hawa berbicara seperti ini, dia sudah dipengaruhi, dia sudah dicuci otaknya oleh iblis, saudara. Dia sudah mulai timbul satu rasa tidak puas kepada Tuhan. Sehingga dia bukan hanya makan, Tuhan melarang makan, tapi diraba pun tidak boleh, saudara. Jadi itu menggambarkan satu rasa tidak puas yang sudah muncul. Dan Alkitab mengatakan kemudian Hawa melihat buah itu begitu menarik dan bisa dinikmati, dan yang paling penting adalah buah itu bisa memberikan pengetahuan. Jelas ya, Hawa sudah termakan dengan perkataan iblis. Dia bisa punya pengetahuan, dia bisa menjadi seperti Allah. Dan akhirnya dikatakan firman Tuhan, Hawa memakannya, dan bukan hanya memakan tapi juga memberikan kepada suaminya untuk memakan juga. Setelah termakan oleh perkataan iblis itu, apakah benar manusia menjadi seperti Allah? Apakah benar manusia tidak mati? Kelihatannya benar, saudara, ya. Nah, itu yang namanya godaan. Godaan itu selalu memberikan pengharapan, tapi pada akhirnya justru menghancurkan. Jadi kelihatannya benar, manusia itu di ayat 7 mengatakan mata mereka terbuka. Dalam ayat yang ke-22 mengatakan Allah berkata, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Saudara mengatakan, oh bukankah apa yang iblis katakan benar? Manusia sekarang tahu tentang baik dan jahat. Benar, manusia tahu tentang baik dan jahat. Tetapi dalam kondisi seperti apa dia mengetahui tentang baik dan jahat? Apakah dengan mengetahui tentang baik dan jahat berarti manusia sekarang menjadi sama dengan Allah? Justru tidak. Allah mengetahui yang baik dan jahat dalam kesempurnaannya, dalam kedaulatannya. Tapi manusia mengetahui yang baik dan jahat ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Dalam kondisi berdosa, dia tahu apa itu dosa. Dan dari situlah dia baru tahu apa itu benar. Sama-sama tahu, tapi apakah mereka sama? No, mereka sama sekali bertolak belakang. Saya bisa kasih contoh misalnya perbedaan ini antara seperti seorang dokter dan seorang pasien mengetahui satu penyakit yang sama yang diderita oleh pasien ini. Sang dokter tahu penyakit ini karena dia mendiagnosis penderitaan dari pasiennya. Tetapi sang pasien mengetahui penyakit ini karena dia sedang menderita.
Mereka sama-sama tahu, tapi apakah mereka sama? Tidak. Justru sebaliknya, manusia tahu ketika dia sudah terpuruk di dalam dosa. Itu sebabnya maka ketika Tuhan mencari manusia, dikatakan manusia menjadi takut dan malu. Mereka menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Saudara-saudara, dosa mungkin bisa membawa kenikmatan dan kenyamanan secara sesaat. Tetapi pada kesudahannya justru mengakibatkan manusia kehilangan damai dan sukacita. Justru yang diakibatkan adalah rasa takut, rasa malu, dan penyesalan terhadap apa yang sudah dilakukan. Inilah menjadi pengalaman dari Raja Daud. Raja Daud untuk sesaat dia bisa menikmati nafsunya dengan Batsheba yang begitu cantik itu. Tetapi setelah itu hatinya dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Sehingga di dalam satu doanya Daud mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara, Daud dia merasakan satu pergumulan dari dalam hatinya. Tulangnya, sumsumnya itu menggambarkan dunia batinia dia. Mungkin dari luar kelihatan oke aja, baik-baik saja. Dia mungkin masih tetap menjalankan peran sebagai seorang raja yang memimpin rakyatnya. Tetapi di dalam hatinya dia bergumul. Di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Ada satu penderitaan seperti teriknya musim panas itu. Yang membuat dunia begitu gersang, begitu menderita. Dosa, iblis tidak memberikan apa yang dijanjikannya sudah. Mungkin sesaat benar, tetapi pada akhirnya justru adalah penderitaan. Itulah hebatnya iblis, itulah kelicikannya iblis yang membawa manusia terpisah dengan Allah. Jadi hal yang kedua, apakah benar setelah manusia itu memakan buah itu mereka tidak mati? Memang sekali lagi kelihatannya seperti benar ya saudara ya. Seperti benar, tetapi manusia diusir dari hadapan Tuhan. Dan perpisahan manusia dengan Tuhan itulah hakikat dari kematian itu sendiri. Ketika manusia sudah terpisah dari sumber kehidupan itu. Dan setelah saudara mempelajari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kelima, saudara akan mulai menemukan manusia satu persatu mati secara fisik. Jadi keterpisahan dengan Allah mendatangkan kematian rohani dan kematian secara fisik. Itulah perpisahan, itulah kematian, perpisahan kita dengan Allah kita. Sehingga ketika manusia sudah terpisah dan dijauhkan dari Allah, maka dia hanya bisa bergumul dan berusaha dengan kemampuan sendiri. Dan itulah yang dialami oleh Petrus ketika dia sudah meninggalkan taman dari tuannya. Tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi makanan untuk dia, tidak ada lagi rasa aman. Dia harus berjuang dalam hidupnya dengan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Dan yang paling menakutkan justru adalah bahwa dosa itu mendatangkan konsekuensi yang kekal. Walaupun mungkin selama hidup manusia dalam dunia, dia bisa kelihatan baik-baik saja. Tetapi manusia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari keadilan Allah yang kekal. Tidak mungkin manusia bisa melepaskan diri dari konsekuensi kekal dari dosa itu. Saudara, ketika menyambung tentang saudara yang tadi saya sebutkan menghubungi saya, setelah mendengarkan dengan pergumulannya, saya sangat memahami apa yang dia alami. Dan itulah yang mungkin menjadi pergumulan dari setiap anak Tuhan di dalam dunia ini. Lalu saya menyuruh dia untuk coba kamu membuka Mazmur nomor 73. Di dalam Mazmur 73 ini, penulis Mazmur yaitu Asaf mengalami apa yang persis sama dengan apa yang saudara ini ceritakan.
Dia melihat orang fasik dan orang jahat justru hidupnya lebih baik. Justru mereka lebih sehat, lebih makmur, lebih kaya, lebih disenangi, lebih dihargai orang. Dan mereka juga menjadi sombong, bahkan mereka berani membuka mulut untuk menghujat Allah. Tetapi Asaf mengatakan, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dengan sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ketika kita berada dalam dunia yang mulai mengaburkan pikiran kita. Ketika kita mulai bimbang. Ketika kita mulai ragu, saudara. Maka itulah waktunya kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu menenangkan diri supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Asaf mengatakan hanya ketika dia datang di hadirat Tuhan tempat kudus Allah, dia baru bisa melihat dengan jelas tentang kesudahan dari orang-orang yang berdosa ini. Sesungguhnya engkau tempatkan mereka di tempat yang licin, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya benar saudara sekalian, iblis dan dosa mungkin bisa menjanjikan sesuatu yang sementara, tapi kesudahannya adalah satu kebinasaan yang kekal. Untuk apa kalau kita bisa mendapatkan segala kesenangan tetapi justru kita kehilangan kehidupan yang Tuhan berikan. Dan itu tentu bukan hanya memberikan, tentu semua itu tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan, saudara. Apalagi ditambah kalau hidup kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah dan dosa yang terus-menerus seperti yang dialami oleh Raja Daud tadi. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia seperti ini, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup berkemenangan terhadap godaan dan cobaan dosa ini? Tidak ada contoh dan teladan yang lebih besar selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketika di awal pelayanan Tuhan, dia juga dicobai oleh iblis. Dan iblis memakai strategi yang sama untuk mencoba Tuhan Yesus. Seperti dia mencoba Adam yang pertama. Sekarang lahir Adam yang kedua, Yesus. Dan iblis juga memakai cara yang sama, mengutip firman Tuhan, memutarbalikkan, mempelintirkannya, mendistorsikannya, dan menyampaikan kepada Yesus. Tujuannya jelas adalah supaya Tuhan Yesus, dia mau memberikan satu solusi dan pilihan lain. Supaya Yesus tidak perlu harus menempuh jalan salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tidak perlu harus memakai cara Bapa. Iblis punya solusi yang lain pada Tuhan Yesus. Yang penting kamu sembah saya, dunia saya berikan kepadamu. Dia memakai strategi yang sama, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus punya satu pendirian yang begitu teguh kepada kebenaran Tuhan. Sehingga setiap kali ketika iblis mencoba, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Tuhan Yesus tentu tidak hanya mengucapkan, tapi seluruh hidupnya dia tunjukkan bahwa dia hidup tunduk kepada otoritas Bapa dan dia hidup untuk melakukan segala sesuatu yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci. Dan hanya karena itulah maka dia baru bisa menggenapkan karya keselamatan dan membawakan kebahagiaan yang terbesar bagi umat manusia. Bukan seperti yang dijanjikan iblis. Tapi melalui pengorbanan Kristus, baru sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan yang sejati. Dan oleh karena itulah maka kita juga bisa mengalahkan godaan dosa. Dengan kuasa dan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia telah menjadi teladan bagi kita. Untuk benar-benar hidup bersandar dan berpusat pada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, ada seorang penyelam
Dia menceritakan bahwa ketika seseorang menyelam di kedalaman yang sangat dalam, maka dia akan kehilangan seluruh rasa arahnya. Jadi dia kehilangan sense of direction-nya. Karena di dasar laut itu dia sudah tidak punya bobot dan tidak ada cahaya yang alami. Sehingga di dalam kondisi seperti itu, dia ketika dia sedang berenang ke arah samping, dia mengira dia sedang mengarah ke atas. Dan ketika dia begitu yakin dia sudah mengarah ke arah yang benar, padahal dia sedang menyelam ke samping. Maka pelan-pelan semakin dia berenang, akhirnya oksigennya habis dan dia akan mati hanyut di dalam air. Karena itu maka orang ini mengatakan bahwa hanya satu-satunya penuntun yang benar yang bisa kita percaya ketika di dasar laut untuk bisa sampai ke permukaan air dengan aman. Apa itu? Gelembung-gelembung udara. Karena gelembung udara pasti akan mengarah ke tempat yang ke atas. Jadi dia mengatakan bahwa apapun persepsimu, apapun yang otakmu beritahukan kepadamu, kamu harus tetap percaya bahwa hanya gelembung-gelembung udara yang benar. Itulah yang harus kamu ikuti. Demikian juga saudara, Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sudah, kita hidup di dunia ini, dunia bisa memberikan begitu banyak persepsi kepada kita. Yang seolah-olah itu benar. Seolah-olah itu ada arah yang harus kita tuju. Tetapi seperti penyelam itu, persepsi ini bisa salah. Dan justru bisa membawa kepada kebinasaan. Dan dalam kondisi seperti ini, yang kita butuhkan adalah gelembung-gelembung udara yang bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. Itulah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, hari ini biarlah setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, biarlah kita selalu mengandalkan kepada terang kebenaran firman Tuhan sebagai gelembung udara yang akan selalu menuntun kita kepada tujuan akhir yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita, yang membawa kebahagiaan dan kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, sebagai manusia kami menyadari dan mengakui bahwa kami begitu lemah dan terbatas. Dan kami juga sangat mudah digoyahkan oleh berbagai opini dan berbagai fenomena, berbagai kejadian yang ada di sekitar kami. Walaupun hari ini kami tidak secara langsung mendengarkan ular berkata kepada kami. Tapi kadang-kadang suara dari dunia begitu kencang dan begitu kerasnya. Yang bisa membingungkan kami, yang bisa mengaburkan persepsi hidup kami terhadap apa yang benar dan salah. Karena itu kami butuh untuk kembali kepadamu. Kami perlu belajar seperti Asaf datang kepadamu. Menenangkan diri, supaya kami bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, supaya kami bisa seperti apa yang dikatakan pemazmur, menjadikan firman-Mu sebagai terang dan pelita dalam hidup kami. Hanya dengan jalan demikianlah hidup kami baru terjamin dan aman sampai kepada tujuan. Bukan kebinasan dan maut dan bukan penderitaan seperti yang telah terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi kami tahu Tuhan Yesus telah memberikan sebuah solusi dan jalan yang baru bagi kami. Suatu kehidupan yang penuh damai, sukacita, pengharapan dan kemenangan di dalam ketaatan dan ketundukan kami kepada otoritas dan kebenaran firman.
Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.